Gubernur pertama yang peduli terhadap ujian nasional seperti itu. Daerah Malang menggelontorkan ratusan juta untuk UN. Begitu nggak lolos, habis dicari semua kesalahan dari mana tuh kesalahannya guru, kepala sekolah dan segala macam. Hanya karena nggak lulus UN, mereka jadi malu gitu. Yang mau dikedepankan lulus UN atau kejujuran nih? Karena Bapak tadi bilang kejujuran, kita akan tanya yang mau dikedepankan kita kejujuran atau UN. Karena dengan UN generasi masa depan itu udah nggak bisa jujur, maaf. Role model mereka di sekolah itu tidak ada yang jujur, gitu loh, seperti itu. Karena UN itu yang pertama. Terus tentang itu bullying di sekolah bukan hanya ini. Untuk smoking karena tadi Bapak sudah bicara tentang rokok, Perda sudah ada Pak. Tapi sebagian besar sekolah itu masih ada tentang guru-guru merokok, gitu, guru-guru. Dan mohon maaf, DKI Jakarta sampai tahun ini setelah 5 tahun sekolah lingkungan digelontorkan, namanya sekolah adiwiyata, DKI baru 2 yang masuk nasional, ketambahan 1 tahun ini. Sedangkan Jawa Timur itu udah ratusan sekolah jadi sekolah lingkungan. Tapi DKI sewaktu saya tanya, mohon maaf di sini nggak ada orang Dignas DKI. Saya tanya Pak Taufik di depan Bu Tati, Pak Taufik, bagaimana nih? Jakarta kok hanya 1-2 sekolah lingkungan, daerah lain sudah punya ratusan sekolah lingkungan nih sekarang. Kepala Dignas sekolah lingkungan itu apa ya? Menanyakan kepada anak buahnya, sekolah adiwiyata itu apa? Ini bagaimana program Bapak untuk sekolah lingkungan? Karena dengan sekolah lingkungan, budaya lokal, kearifan lokal, kecintaan kita sebagai warga negara Jakarta terhadap budaya-budaya lokal dan lingkungan lokal, seperti tadi Ibu bilang ada pantai apa di PIK itu, hutan rotan. Kita berharap akan ada lagi mudah-mudahan dengan sekolah-sekolah lingkungan. Artinya Bapak punya kepedulian dengan lingkungan seperti itu. Itu salah satu contoh untuk pendidikan lingkungan. Satu lagi mungkin tentang PLBJ. Kemarin kritikan keras sekali terhadap PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Tapi yang ditanyakan adalah rumahnya Pak Camat di mana, gitu kan? Padahal Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta seharusnya penuh dengan bagaimana anak-anak mengeksplorasi. Kita punya gedung kesenian, kita punya kota tua segala macam, kita punya itulah bagiannya. Jadi bukan teori. PLBJ kita berharap tidak teori, tapi itu menjadi kunjungan-kunjungan. Saya kasih contoh nih, saya kasih bocoran sama Bapak. Bupati Mojokerto itu menganggarkan 3M Pak, supaya setiap anak di setiap sekolah di Mojokerto itu bisa melihat atau mempelajari budaya-budaya di Mojokerto. Gitu. Jadi mereka dapat subsidi supaya setiap anak itu bisa jalan, karena nggak setiap sekolah punya kemampuan untuk membiayai karya wisata dan segala macam. Tapi karya wisatanya harus ke situs-situs sama ke area-area sumber daya alam yang bagus. Itu Mojokerto Pak. Kota kecil miskin di remote area gitu ya. Masa DKI dengan uang APBD yang demikian itu kalah sama Mojokerto. Itu salah satu contoh saja. Dan saya berkali-kali meminta kepada teman-teman di DKI untuk mereview PLBJ-nya. 60% itu nonsens isinya, tidak bercerita tentang kearifan lokal, tidak bercerita tentang isu lingkungan yang ada. Itu terus satu lagi Pak untuk pendidikan, ya satu lagi untuk pendidikan, saya nggak tahu kok main atau apa. Jadi kalau ada pembangunan sekolah, renovasi sekolah, itu dihancurkan semua. Kami pernah mengunjungi Bu Silvi, waktu itu Kepala Dignas, bahwa sekolah yang akan kami dampingi sebagai sekolah lingkungan tidak boleh satupun pohon besar ditebang, dan itu berhasil. Tapi itu kita jadi bahan omongan karena meloncanti, karena kan itu ada tender dan segala macam. Jadi bagaimana ke depan kalau merenovasi sekolah harus ada sekian persennya untuk RTH, dan pohon-pohon yang sudah banyak di situ tidak boleh ditebang. Karena ya, terima kasih Pak Anggok dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mungkin kemarin sempat membaca Kompas tentang Indonesia itu negara gagal, peringkatnya makin turun gitu ya. Saya rasa Jakarta itu ekspresi itu, kota gagal mensejahterakan
dalam konteks daya dukung lingkungan terutama. Kenapa begitu? Karena pembangunan kotanya memang tidak sensitif gender juga lingkungan, semuanya minus. RTH, ruang terbuka hijau yang menjadi syarat itu kita minus 70%. Jadi dari proyeksi aja itu mestinya tahun 2000 sampai 2010 itu sudah 13,94%. Syaratnya 30%. Sekarang bahkan 2007 lalu prediksinya tinggal 9,8%. Jadi kita itu minus dari 30% berapa tuh? Harusnya 30%. Itu ruang terbuka hijau. Kita juga minus air tanah. Karena kita sudah minus 66 juta meter kubik air tanah, minus ya. Terus kita juga minus urusan misalnya pertambahan motor, kendaraan bermotor itu 9,5%, itu data 2002-2006, pasti sekarang lebih naik lagi. Sementara pertambahan jalan itu 0,01% minus. Sampah 10-13% sampah itu dibuang ke sungai. Jadi makanya saya tadi heran juga Pak Ahok tidak menyinggung sama sekali tentang masalah daya dukung lingkungan terkait dengan Jakarta. Oke, incumbent menyebutkan seluruh indikator ekonomi naik, pertumbuhan ekonomi naik, misalnya pekerjaan, maksudnya orang pengangguran itu berkurang gitu ya. Terus indeks pembangunan manusia juga naik gitu. Tetapi ekspresinya menjadi penting kalau kita melihat misalnya bicara bahwa dalam 5 tahun terakhir itu pertambahan PAD atau APBD itu 15 triliun sekian. Ada sesuatu penting yang mesti kita lihat di sini. Ternyata pertambahan kendaraan itu tiap hari di Jakarta itu ada 11 juta kendaraan bermotor, bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk Jakarta, gitu ya. Nah, itu ternyata mereka si warga ini membelanjakan sekitar 153 miliar per hari dengan urusan macet dan sebagainya itu. Kira-kira satu kendaraan 1 liter lah. 1 tahun itu mereka membelanjakan sekitar 5 triliun ya kalau nggak salah, sekitar 5 triliun untuk 55 triliun untuk membelanjakan bahan bakar. Menurut undang-undang 10% dari pembelanjaan itu masuk ke kas daerah. Artinya apa? Kalau misalnya pemerintah itu mempromosikan bahwa naik nih APBD-nya 15 triliun dalam 5 tahun terakhir, artinya dia memang mengorbankan warganya untuk mendapatkan hitungan-hitungan ekonomi tadi. Nah, jangan-jangan cara ini juga yang akan dipakai oleh para calon-calon ini untuk ke depan gitu. Jadi kenapa kemudian daya dukung lingkungan, kita bolehlah bicara ukuran sejahtera boleh, tapi begitu medianya nggak mencukupi untuk itu, maka sejahteranya bisa berkurang. Sehingga menjadi pertanyaan sebenarnya kalau seluruh orang mempromosikan bahwa kesehatan bisa ditanggung, bagaimana mungkin? Orang pencemarannya aja udah menyebabkan kesehatan yang luar biasa, dan yang ditanggung apanya? Ecek-ecek mungkin kalau kesehatan. Tetapi penyakitnya sudah aneh-aneh gitu, autis dan sebagainya, kanker dan sebagainya. Siapa yang mau menanggung ini? Nah, itu yang disembunyikan dari potret urusan pembangunan yang berhasil itu, dan sebenarnya di balik itu banyak kegagalan yang disembunyikan. Angka-angkanya tinggi. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat iklan besar di Kalibata, 8 ruas jalan tol pasti akan mengurai kemacetan Jakarta, nggak mungkin, karena jumlah angka kendaraan bermotor dibiarkan naik gitu ya, dan jumlah